waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I see. In His name I find, in His name I find, in His name I find joy I seek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita, Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan, dengan materi eksposisi kitab Yudas yang diambil dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16 dengan tema penyusup ke dalam gereja. Ini sesi yang pertama. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator, agar saya bisa memandu pelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator yang bekerja di belakang layar. Kiranya juga Tuhan campur tangan dan menolong agar mereka boleh bekerja dengan baik dan tidak ada halangan. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, laptop, wifi, handphone, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pelajaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan tolong campur tangan agar boleh berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau, Tuhan. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan di kelas Zoom, live streaming, maupun di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami yang mendengarkan, agar semua pelajaran firman-Mu boleh kami terima, boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak belajar kebenaran firman-Mu, dan layak melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan, terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia
TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Sam, selamat malam teman-teman semua. Kabar baik. Ya puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pengajaran dimanapun berada, dan di dalam setiap pelayanan, kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan sekarang, waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat, dipersilakan Pak. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena anugerah Tuhan kita ada seperti pada saat ini, dan kita akan membahas satu kitab pendek dari Alkitab, tetapi memiliki kandungan doktrin yang sangat kuat, ya, yaitu kitab Yudas. Nah, saudara-saudara, pada malam ini kita akan membaca pertama dulu dari ayat 1 sampai 16. Dan nanti sesi kedua kita akan membahas dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, untuk itu maka sebelum saya berbicara lebih banyak, kita baca dulu dari perikop ini supaya kita bisa mengetahui landasan pembicaraan kita secara baik. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar.
sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu di tiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, pembacaan firman Tuhan sejauh demikian, saudara-saudara, dan itu yang akan menjadi dasar dari pembicaraan kita pada malam ini. Nah, karena ini eksposisi, maka saya tidak membuat satu judul yang mencakup keseluruhan, tetapi saya hanya memberikan satu judul besar, tetapi nanti kita akan membahas bagian demi bagian sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang dibahas oleh Yudas di dalam tulisan ini. Nah, ayat yang keempat itu yang menjadi dasar untuk saya mengangkat judul penyusup ke dalam gereja, dan ini bukan dari pikiran saya atau bukan dari hasil penelitian di gereja-gereja yang ada di abad yang ke-21 ini, sekarang ini. Tetapi ini sesuatu yang saya hanya meneruskan kepada Bapak Ibu apa yang sudah ditemukan oleh rasul-rasul, apa yang sudah ditemukan oleh bapak-bapak gereja, kemudian apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi ini bukan temuan baru dalam penelitian saya terhadap kenyataan gereja sekarang ini, tetapi ini adalah hasil pembacaan terhadap Alkitab, dan karena Alkitab yang mengatakan bahwa ada penyusup-penyusup ke dalam gereja, maka ini satu kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan argumentasi dan dengan dalih apapun. Ini fakta,
ini kenyataan dan ini kata Alkitab. Dan itu saudara memberikan kepada kita peringatan supaya jangan sampai kita tersesat atau jangan sampai saudara itu terpedaya oleh orang-orang yang telah menyusup ke dalam gereja-gereja ya. Dan ini bukan hanya di satu gereja baik lokal atau denominasi, tetapi ada di segala tempat, di semua denominasi gereja selalu ada orang-orang yang merupakan penyusup. Ya. Nah, ayat 1 sampai 2 itu adalah pembukaan. Pembukaan dari kitab Yudas. Ya. Pertama dia menyatakan tentang profil Yudas. Ya. Siapakah Yudas itu? Di sini dia katakan bahwa dia adalah hamba Kristus. Ya, Yudas adalah hamba Kristus. Berarti sama dengan rasul-rasul yang lain, ya, dia juga adalah hamba Kristus. Berarti dia bukan tuan, dia bukan orang yang menduduki satu jabatan penting, tetapi dia memposisikan diri sebagai seorang hamba. Artinya orang yang tidak ada budak ya. Budak ya. Jadi seorang yang tidak punya nilai apa-apa. Nah, jadi ini satu pernyataan pribadi yang sangat penting untuk saudara dan saya bisa ikuti, bahwa kita ini sesungguhnya hanyalah hamba. Tidak ada sesuatu di dalam diri kita yang kita bisa banggakan kecuali karena kasih karunia Tuhan. Karena oleh kasih karunia Tuhan itu kita orang-orang yang hamba, yang budak ini telah menjadi mitra kerja Tuhan. Nah, yang kedua, keterangan yang diberikan di dalam ayat 1 itu bahwa Yudas itu adalah saudara Yakobus. Nah, Yakobus. Siapa Yakobus ini? Itu adalah salah satu soko guru gereja di Yerusalem. Dia adalah salah satu rasul yang begitu dekat dengan Yesus. Dan kalau kita baca sejarah dan juga tentang riwayat keturunan Maria, maka Yakobus ini adalah anak dari Yusuf dan Maria. Ya. Jadi Yudas adalah anak dari Yusuf dan Maria secara biologi. Nah, yang tertua dari Yakobus dan Yudas itu adalah Yesus. Nah, Yesus ini secara hukum adalah anak dari Yusuf dan Maria, tetapi sejarahnya kita tahu bahwa Yusuf itu sama sekali tidak punya aliran darah setetes pun di dalam kehidupan Yesus, karena Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Tetapi secara historis, secara hukum, maka Yesus adalah saudara dari Yakobus dan Yudas. Nah, jadi itu saudara. Ini patut untuk dipertimbangkan oleh saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya saudara karena Maria itu perawan seumur hidup. Ya, tapi sejarah membuktikan bahwa Yesus itu punya saudara kandung. Ya. Nah, lalu yang kedua, tujuan dari surat ini. Siapa? Alamat maksudnya. Bukan tujuan isi, tetapi alamat. Yaitu ditujukan kepada orang-orang yang telah terpanggil. Berarti ini adalah surat yang sama juga seperti surat Petrus, surat Yakobus, ya, surat-surat umum ditujukan kepada semua orang-orang yang telah terpanggil oleh kasih karunia Allah untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi tidak ditujukan kepada orang-orang di luar Yesus. Nah, orang yang dikasihi Bapa. Nah, itu keterangan-keterangan lain. Lalu
orang yang terpelihara untuk Yesus Kristus. Nah, berarti orang-orang yang sudah memiliki keselamatan yang pasti di dalam kehidupan mereka. Nah, itu adalah alamat surat Yudas ini, ya. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Nah, apa tujuan surat ini? Ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, ya, bahwa di situ sesungguhnya ada niat Yudas. Yudas mau menjelaskan kepada jemaat tentang doktrin keselamatan. Ya. Maksud yang tersirat yang saya bisa tangkap di sini dengan niat dari Yudas itu adalah untuk memberikan keteguhan iman kepada saudara-saudara kita yang tercerai-berai di antara bangsa-bangsa pada waktu itu karena penganiayaan, untuk mereka meyakini bahwa sesungguhnya keselamatan mereka itu adalah keselamatan yang pasti. Keselamatan yang tidak akan mungkin bisa digagalkan oleh apapun. Nah, karena itu dia berniat untuk menulis itu. Ya, ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Nah, jadi Yudas ini sudah ada satu niat dorongan yang begitu kuat di dalam hatinya untuk menulis tentang doktrin itu. Ya, menulis doktrin keselamatan itu. Namun, karena dia melihat satu kenyataan yang di depan mata, ya, bagaimana adanya ancaman yang serius juga kepada orang-orang percaya secara iman itu, maka kemudian dia memperkenalkan kepada jemaat itu bahaya-bahaya orang-orang yang membawa ancaman bagi gereja, bagi iman Kristiani pada waktu itu. Ya. Sementara aku berusaha untuk menuliskan tentang doktrin keselamatan itu, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, ya ini, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, jadi secara pastoral di sini, Yudas merasa lebih prioritas, lebih urgent, ya, bukan lebih penting, ya, tetapi sesuai dengan situasi kondisinya, maka yang lebih diprioritaskan untuk disampaikan pada saat ini kepada jemaat itu adalah bagaimana mereka harus bersikap menghadapi ancaman-ancaman iman yang datang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, jadi ada nasihat supaya mereka berjuang mempertahankan iman. Nah, jadi nampak di situ dengan jelas bahwa jemaat pada waktu itu bukan saja terancam secara sosial, ekonomi, politik, tetapi juga iman mereka itu senantiasa digoyah, ya, oleh orang-orang yang memang tidak suka orang Kristen itu menjadi pengikut Yesus. Nah, jadi karena itu maka Yudas lebih mendahulukan, ya, lebih mendahulukan tentang bagaimana supaya jemaat itu dapat mempertahankan iman mereka di tengah-tengah situasi kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Nah, itulah tujuan dari surat ini, ya, supaya jemaat itu dapat berjuang. Nah, ini berarti suatu kehidupan yang memang tidak kondusif, tidak ideal, ya. Dan karena itu maka jemaat harus terus berjuang. Nah, bagi kita sekarang ini, saudara, ya, mungkin kita berpikir, wah, kita tidak ada ancaman ini, ya. Karena kalau ancaman seperti dulu, itu orang Kristen dikejar di mana-mana, ditangkap, lalu dikumpulkan, kemudian dianiaya. Kita sekarang tidak terlalu merasakan itu. Walaupun di sana-sini kita mengalami ada ancaman-ancaman,
tetapi itu tidak terang-terangan, tidak didukung dengan legalitas yang kuat. Tapi pada waktu itu ya undang-undangnya ada. Nah, kita sekarang ini hanya menghadapi orang-orang yang secara kelompok, secara pribadi, itu tidak suka hadirnya kekristenan di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kita jauh lebih kondusif dari sisi keamanan. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita melihat juga realita kekristenan sekarang ini, bahwa justru ancaman yang sangat serius yang sedang dihadapi oleh gereja itu, yaitu namanya sinkritisme. Ya, sinkritisme itu adalah satu aliran kepercayaan yang mau menerima ajaran yang baru, ya, yaitu ajaran tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, atau ajaran yang Alkitabiah. Itu diterima, disambut dengan antusias. Tetapi pada sisi yang lain, tidak mau melepaskan kepercayaan lama. Nah, ini kalau saudara mengamati daerah-daerah Kristen di Indonesia, maka ini akan nampak. Ada mantan anak sekolah minggu saya, sekolah Alkitab, kemudian dia menikah dengan orang Nias, namanya Gulo. Sekarang dia tinggal di Nias, lalu dia bercerita bahwa ternyata di Nias itu masih banyak praktek-praktek pedukunan. Tetapi ini bukan hanya di Nias. Saya sudah berkeliling di beberapa kota-kota, daerah-daerah Kristen di Indonesia. Itu di mana-mana selalu ada orang-orang Kristen yang bukan hanya percaya kepada pedukunan-pedukunan, tetapi bahkan menjadi praktisi dari pedukunan-pedukunan itu. Nah, ini yang namanya sinkritisme. Ini ancaman yang nyata terhadap iman Kristen sekarang ini. Bahwa banyak orang itu yang kemudian merasa cukup menjadi orang Kristen, merasa cukup menjadi aktivis gereja, tetapi mereka tidak mau membenahi iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan karena itu kemudian di sini kita baca di dalam ayat yang ketiga, bagaimana Yudas menekankan kepada jemaat itu supaya mereka tetap berjuang, ya, mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman mereka dari serangan musuh-musuh yang datang dari orang-orang tidak percaya, tetapi juga berjuang untuk mempertahankan iman di dalam iman yang murni. Jangan sampai kemudian dicampur aduk. Ya, dicampur aduk, tetapi harus betul-betul memiliki iman yang kudus. Jadi itu penekanan yang saya bisa tambahkan dari tujuan surat Yudas ini kepada jemaat-jemaat Tuhan. Nah, lalu ini yang mengancam, ya. Dan jemaat tidak sadar ini. Itu sebabnya ketika Yudas mau menulis tentang doktrin keselamatan, dia tunda dulu itu. Dia tunda dulu, ya. Lalu kemudian dia memulai untuk menyusun satu tulisan baru mengenai orang-orang yang kelihatannya melayani Tuhan, terlibat di dalam kegiatan kekristenan pada waktu itu, tetapi sesungguhnya mereka adalah penyusup-penyusup. Ini yang Yesus katakan, serigala berbulu domba. Ya, jadi ada banyak ungkapan-ungkapan. Ini penyusup ini. Ini seperti tentara yang dengan penyamaran yang begitu sempurna bisa menyusup masuk ke tengah-tengah musuh. Ya, seperti Mossad itu. Ya, ini diakui seluruh dunia bahwa Mossad itu adalah badan intelijen terbaik yang bahkan ada di pusat-pusat pemerintahan dari negara-negara yang memusuhi. Ya, seperti yang kita ketahui itu di Iran itu. Nah, jadi ini saudara-saudara, kita mesti hati-hati bahwa gereja sejak zaman
awal berdirinya itu sudah ada penyusup-penyusup, ya, yaitu orang-orang yang sepertinya orang Kristen, sepertinya pelayan Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka hanya orang-orang yang berjubah Kristiani, tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Nah, ini dari ayat yang keempat ini saya ringkaskan di sini, yaitu dikatakan mereka adalah orang yang sebenarnya fasik. Saudara buka kamus, fasik itu adalah orang yang jahat. Ya, jadi menyelubungi kejahatannya dengan aktivitas keagamaan. Ya, ini penting, susah. Saya agak sedikit menyimpang untuk memperlihatkan kepada saudara satu contoh konkret. Ya, ini agak sedikit apa saudara, tetapi karena ini real, maka saya sampaikan. Ini saya nonton dari YouTube. Ya, bahwa dalam satu kelompok ibadah, ya ini bukan kita, tapi ibadah yang seberang itu entah seberapa hebat pengaruh kekuasaan dari pemimpin tanda kutip persekutuan itu, sehingga apapun yang dia katakan itu dituruti oleh semua jemaatnya. Jadi di dalam YouTube itu si pemimpin persekutuan itu, ya persekutuan tanda kutip, ya, memberi perintah kepada semua ibu-ibu untuk maju berbaris satu demi satu, dan ketika sudah tepat di depan kamera, itu memperlihatkan kemaluannya. Nah, bisa dibayangkan. Jadi, orang-orang yang dikuasai dengan hawa nafsu, tetapi berjubah keagamaan, ya tahu, lalu kemudian berpraktek sebagai seorang agamawan, tetapi sesungguhnya dia adalah penjahat kelamin. Ini seberang, tetapi di dalam kekristenan juga kita bisa melihat begitu, bahwa sesungguhnya penjahat-penjahat seperti itu nyata, ada. Ya. Nah, tapi fasik. Ya. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kasih karunia di sini? Kalau kita baca di dalam Alkitab, karunia itu terbagi dua secara garis besar. Yang pertama adalah karunia keselamatan. Ini sepenuhnya dari Allah yang memberikan kasih karunia kepada semua orang-orang berdosa, sehingga oleh iman kepada Yesus Kristus, maka mereka itu kemudian memperoleh kehidupan yang kekal. Itu karunia yang pertama. Karunia yang kedua atau kasih karunia yang kedua adalah kasih karunia dalam wujud kepercayaan Tuhan bagi orang-orang yang dia tahu, yang dia anggap layak untuk itu, tetapi kemudian karunia-karunia itu disalahgunakan. Nah, ini namanya karunia pelayanan. Karunia pelayanan. Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada guru-guru, ada gembala-gembala, yang kalau kita baca di dalam Alkitab, ada nabi palsu, ada guru palsu, ada rasul palsu, ada gembala palsu. Nah, itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepentingan mereka. Nah, Paulus di dalam hidupnya, susah, dalam pelayanannya itu tahu apa fungsi karunia itu. Karunia itu adalah untuk mengarahkan umat. Karunia itu adalah untuk membimbing umat, supaya umat itu dapat hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Terlepas nanti kemudian umat itu suka atau tidak suka kepada dirinya, dalam hal ini Paulus. Tetapi Paulus mempergunakan karunia itu sebagaimana seharusnya karunia itu dipergunakan. Itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Nah, jadi Paulus di sini mempergunakan kasih karunia untuk memberikan satu ketegasan kepada umat bagaimana mereka harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kepada Timotius, Paulus juga berkata, janganlah engkau lalai atau janganlah engkau abai mempergunakan kasih karunia yang ada padamu. Pakai karunia itu untuk membangun jemaat. Nah, tetapi kita baca di dalam ayat ini, saudara, ya Yudas maksud saya ini, bahwa ada orang-orang ya yang karena memang tidak diselamatkan, tetapi kemudian merasa diri punya karunia itu, lalu kemudian mempergunakan karunia-karunia itu untuk kepentingan diri sendiri. Ya, dan kalau kita baca di dalam kitab Roma, ya, bagaimana pelayanan itu mereka kreasi sebegitu rupa, ya, tampilan-tampilan mereka di depan jemaat itu begitu sempurna, tetapi tampilan itu hanya merupakan satu alat untuk kemudian memikat hati jemaat, lalu kemudian mereka memperdaya jemaat itu. Ya, saya bacakan ini, temuan Paulus, ya, supaya saudara semakin diyakinkan bahwa memang kita sekarang ini di dalam gereja Tuhan harus waspada karena ada penyusup-penyusup. Ya. Roma pasal 16 ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Lihat, pelayan. Hatinya itu serigala, tetapi bulunya domba. Hatinya itu penjahat, tetapi jubahnya cuma jubah agamawan. Ini hati-hati. Dan sekarang ini saudara, bahwa gereja terpecah belah, ya, terpecah belah adalah akibat daripada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia itu untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk membangun jemaat di dalam iman kepada Tuhan. Nah, yang berikut daripada penyusup-penyusup ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka tidak didorong oleh kasih, tidak didorong oleh Roh Kudus, tetapi justru dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena itu bagi mereka kekudusan bukan hal penting. Karena itu bagi mereka kebenaran bukan hal penting. Tetapi yang terpenting bagi mereka adalah mencapai apa yang menjadi tujuan. Ya, yang menjadi impian, yang menjadi orientasi di dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu. Melampiaskan hawa nafsu. Nah, ini sudah sering itu saya bahas itu, tetapi ini saya mau tegaskan lagi, ini poin yang keempat dari penyusup-penyusup itu, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat di sini, ya. Bagaimana Yudas itu punya keyakinan yang begitu mantap, doktrin kristologinya begitu sempurna, sehingga dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya penguasa.
satu-satunya penguasa. Artinya tidak ada lagi penguasa yang lebih tinggi dari Yesus. Nah, ini secara doktrin teologi proper ini saudara mesti tahu ini ya. Sekarang sedang diajarkan di Sema Adonai ya, bahwa Bapa dan Anak, Yesus dan Bapa itu setara, dan kalau Bapa itu adalah penguasa tertinggi, maka di sini Yudas mengatakan bahwa Yesus juga adalah penguasa yang tertinggi. Ya, jadi jangan sampai saudara terkecoh dengan ajaran yang mulai menggradasi kedudukan Yesus ya di dalam iman saudara yang Alkitab ajarkan itu, karena saksi Yehova yang sudah juga dimunculkan di dalam sejarah gereja khususnya pada zaman bapak-bapak itu, bapak-bapak gereja itu, yaitu bahwa Bapa lebih tinggi daripada Yesus, Yesus lebih tinggi daripada Roh Kudus. Ya, ini adalah ajaran sesat bidat yang muncul dari gereja Koptik pada waktu itu. Tetapi kemudian ternyata ajaran ini terus berkembang. Kemudian muncul secara organisasi gereja yang namanya Gereja Saksi Yehova, yang di dalamnya mengajarkan bahwa Yesus itu bukan penguasa tertinggi, tetapi dia adalah penguasa yang berada di bawah kekuasaan daripada Yahweh. Itu hati-hati ya. Saya tegaskan ini, Yudas mengatakan bahwa Yesus adalah penguasa tertinggi. Nah, maka kata Tuhan itu di dalam Alkitab dari kata kurios, selain dia bermakna pemilik, dia juga adalah penguasa. Nah, tadi dia tekankan tentang kedudukannya yang tertinggi. Lalu di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Artinya apa? Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dia yang pemilik atas kehidupan kita. Ya, ini saya mau sampaikan ini kepada saudara-saudara karena ada sementara kelompok-kelompok gereja tertentu atau pendeta-pendeta tertentu itu merasa pemilik terhadap jiwa-jiwa yang ada di dalam gereja. Karena itu kemudian ada muncul istilah-istilah pencuri domba. Ya. Kalau ada jemaat yang sudah sekian lama berbakti di gereja A, lalu kemudian entah kenapa dia pindah ke gereja B, maka pendeta atau majelis gereja A ini akan berkata kepada pendeta dan majelis gereja B bahwa kamu itu pencuri domba. Ini saya mau luruskan kepada Bapak Ibu bahwa seorang pendeta, seorang majelis, sebuah organisasi gereja sama sekali tidak punya otoritas kepemilikan atas umat Tuhan. Ya, satu-satunya pemilik yang sah atas umat Tuhan di dalam gereja itu adalah Yesus Tuhan kita. Jadi, perpindahan jemaat dari satu gereja kepada gereja yang lain itu tidak usah dirisaukan. Itu sesuatu yang natural, banyak faktor. Tetapi yang harus saudara risaukan adalah kalau jemaat itu berpaling dari keyakinannya kepada Yesus. Itu yang perlu kita risaukan. Karena sungguh aneh kalau satu gereja bermusuhan dengan gereja lain, pendeta satu bermusuhan dengan pendeta lain hanya karena soal wilayah. Hanya karena soal domba-domba. Nah ini, hati-hati. Ini hati-hati. Makanya memang saya katakan kepada banyak teman-teman yang mau melayani di gereja daerah-daerah Kristen di Indonesia, seperti saya katakan, Tanah Toraja tidak membutuhkan denominasi baru. Ya. Jadi jangan terlalu prioritaskan untuk datang ke Tanah Toraja, datang ke Batak, datang ke Nias untuk membawa denominasi baru. Di sana sudah ada puluhan bahkan ratusan denominasi. Nah, untuk apa kita datang ke daerah-daerah itu adalah untuk memperkuat keyakinan
saudara-saudara kita di sana untuk menyadarkan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hanya dipercaya untuk melayani. Karena itu jangan ribut kalau ada jemaat yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari gereja satu ke gereja lain. Karena dia masih tetap ada di dalam lingkup kepemilikan Yesus. Dari BNKP pindah ke GBI. Ya, di BNKP milik Yesus, di GBI milik Yesus. Itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi karena ada banyak penyusup-penyusup di dalam gereja sekarang ini, maka kemudian mereka menganggap ini pencuri domba. Nah, jadi itulah saudara-saudara ya yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu baik secara teks ya, lalu secara doktrin kristologi di sini, tetapi juga secara faktual kontekstual sekarang ini. Nah, jadi bagi Yudas Yesus adalah Tuhan. Siapapun sekarang ini yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Saya tidak peduli siapapun yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu sesungguhnya tidak sedang berhadapan dengan saya atau teolog-teolog yang lain yang ada di dunia ini, di Indonesia secara khusus. Tetapi orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Yudas. Ya, Yudas. Karena Yudas mengatakan Yesus adalah penguasa yang tertinggi, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus yang diurapi. Kalau ada pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan penguasa tertinggi, dia berhadapan dengan Petrus, dia berhadapan dengan Paulus. Paulus itu doktrin kristologinya itu sangat kuat. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau sampai ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka hadapi dulu Paulus, hadapi dulu Petrus, hadapi dulu Yudas, hadapi dulu Yakobus, hadapi rasul-rasul semua. Karena semua rasul-rasul itu mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi penyusup-penyusup masuk ke dalam gereja sekarang ini, apa yang mereka mau taburkan kepada jemaat adalah untuk mengkredasi iman dari jemaat itu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian turun menjadi Yesus itu adalah junjungan. Nah, di era-era tahun 2000 saya bergumul dengan satu sekolah teologi ya dengan seorang pendeta besar di Indonesia itu yang mengatakan bahwa Yesus itu junjungan sama seperti nabi di sebelah yang juga adalah junjungan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, ini kriteria dari penyusup-penyusup itu. Nah, hati-hati. Saudara tidak akan bisa melihat ini secara langsung karena pakaian mereka itu pakaian pendeta, jubah mereka adalah jubah agamawan, praktek mereka adalah praktek pelayanan. Tetapi kalau saudara sudah memiliki pengetahuan yang dalam tentang iman, maka saudara akan dengan mudah untuk bisa menemukan penyusup-penyusup ini. Nah, kemudian dari ayat 5 sampai ayat 10 dari kitab Yudas ini kita membaca tentang dosa. Ya. Saya bacakan dulu ya supaya nanti Bapak Ibu bisa lihat ringkasnya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini adalah dosa yang keji di mata Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa dosa itu hanya membunuh, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Tetapi tidak percaya tentang adanya dan tentang kekuasaan Tuhan itu adalah dosa yang sama kejinya dengan membunuh dan mencuri. Jadi orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu
dari segi status mereka adalah bangsa Israel, keturunan Yakub, keturunan Abraham. Ya. Mereka adalah orang-orang pilihan statusnya, tetapi ternyata secara iman sebagian terbesar daripada mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan karena itu kalau kita baca di dalam Alkitab, bahwa dari semua generasi yang keluar dari tanah Mesir yang berapa ratus ribu itu, ya saya tidak ada data yang saya teliti, tapi ada yang juga mengatakan ratusan ribu, tapi ada juga mengatakan sampai 2-3 juta. Ya, itu tidak terlalu penting, tetapi betapa banyaknya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan pada waktu itu. Namun Alkitab mengatakan bahwa hanya 2 orang yang bisa menginjakkan kakinya di tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, kenapa Yosua dan Kaleb ini kemudian diperkenankan Tuhan masuk ke tanah perjanjian itu bersama-sama dengan generasi yang lahir di padang gurun itu adalah karena Yosua dan Kaleb ini itu orang yang sungguh-sungguh percaya akan adanya Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan. Nah, jadi jangan sampai di dalam gereja kita sekarang ini masih terdapat orang yang tidak percaya adanya Tuhan dan kuasa Tuhan. Ya, mereka tidak akan mengakui Bapak Ibu, ya, apalagi di daerah-daerah Kristen seperti kampung saya Toraja, seperti di Medan atau Tanah Batak, maksud saya gitu ya. Itu orang-orang yang Kristen yang tentu mengatakan Yesus itu ada. Tetapi di dalam praktek hidup mereka, kita bisa melihat apakah sungguh mereka percaya Yesus ada atau tidak. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, mereka bukannya percaya kepada Yesus sebagai yang memberikan solusi, tetapi mencari pertolongan kepada sumber-sumber lain. Nah, yang kedua adalah tidak taat. Nah, nih. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ini kan waktu Tuhan menciptakan malaikat itu ada batas-batas kekuasaan. Sama seperti juga kepada Adam dan Hawa. Itu ada wilayah otoritas. Tetapi kemudian otoritas mereka itu bukan otoritas mutlak, tetapi ada batasannya. Nah, malaikat-malaikat juga ketika diciptakan Tuhan itu ada batasannya. Ada bukan saja dari segi kekuasaan atas keseluruhannya, tetapi juga ada bidang-bidang yang memang sudah dikhususkan bagi mereka. Seperti malaikat pemuji. Itu tugasnya berdiri di hadapan Tuhan memuji menyembah siang dan malam. Malaikat pewarta, Gabriel. Kemudian malaikat perang, Mikael. Nah, jadi sudah ada job desk-nya masing-masing. Tetapi kemudian kita melihat bahwa satu kelompok dari malaikat ini tidak puas dengan itu, lalu kemudian mau menaikkan dirinya sendiri setara dengan Allah. Nah, ini yang dikatakan mereka tidak taat kepada wilayah otoritas yang Tuhan sudah berikan. Mereka tidak puas dengan itu, lalu kemudian mereka keluar, ya, mau menyamai Tuhan. Coba saya bacakannya ayat 9 ya. Tetapi penghulu malaikat itu Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa Mikael itu adalah malaikat kepala dari malaikat perang itu. Tetapi ketika dia berhadapan dengan malaikat yang jatuh, Mikael tahu saya ini hanya hamba. Saya tidak punya otoritas untuk menghakimi. Karena itu dia tetap menggunakan nama Tuhan untuk berkata kepada iblis itu, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, ini yang benar. Menempatkan diri pada posisi
yang ditentukan Tuhan, kemudian melayani di dalam bidang yang telah ditetapkan Tuhan itu. Itu yang benar. Nah, kalau kita lihat ini di dalam gereja, saudara-saudara, inilah terjadinya banyak dosa di dalam gereja. Ya, yaitu ada orang-orang yang sudah dipercayakan bidang-bidang tertentu untuk dia di sana fokus, dan di sana dia akan dipakai oleh Tuhan secara maksimal, tetapi kemudian dia menyeberang kepada bidang-bidang yang lain. Maka kita melihat bagaimana mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang itu telah dinajiskan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Karena apa? Karena mereka tidak melayani sesuai dengan bidang yang dipercayakan Tuhan, tetapi mereka mencari bidang-bidang yang mereka anggap itu daerah basah, itu daerah terhormat, itu yang membuat dia popularitas dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Jangan sampai saudara keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Tuhan kepada saudara. Dan itu sebabnya kenali karuniamu. Ya, kenali karuniamu. Nah, di dalam ayat yang ke-7, kita melihat di sini apa dosa yang dilakukan Sodom dan Gomora itu. Dosa amoral. Tidak ada lagi batasan-batasan di sana. Pokoknya lampiaskan semua keinginan di dalam dirimu. Dosa amoral. Ini terulang lagi di abad ini. Dan ini sudah dilegalisasi oleh pemerintah di Eropa, di Amerika, di mana pernikahan sesama jenis itu legal secara undang-undang dari beberapa negara tertentu di dunia ini. Ya, jadi ini dosa Sodom dan Gomora bangkit kembali di tengah-tengah zaman kita sekarang ini, dan ini hati-hati karena ini adalah jahat, kejahatan di mata Tuhan. Nah, ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ada dua di situ. Yang pertama adalah menajiskan tubuh. Ya, menajiskan tubuh di sini adalah mempergunakan semua anggota-anggota tubuh itu bukan untuk kebenaran, tetapi untuk pemuasan hawa nafsu. Karena itu, kalau kita baca surat Paulus, dia berkata, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu itu untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Tetapi penyusup-penyusup ke dalam gereja adalah orang-orang yang mempergunakan anggota-anggota tubuh mereka itu untuk memuaskan kedagingan. Dan saudara mesti ingat, Bapak Ibu, bahwa tubuh ini awal mulanya diciptakan untuk hidup dalam kekekalan, tetapi karena pengaruh iblis jatuh ke dalam dosa. Namun Yesus datang kembali ke dalam dunia ini untuk menguduskan kita, dan kemudian nanti Tuhan mengharapkan bahwa ketika kita masuk surga, yang suci itu bukan hanya roh kita, yang suci itu bukan hanya jiwa kita, tetapi yang diharapkan oleh Tuhan dari kita adalah tubuh, jiwa, dan roh kedapatan tak bercacat menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi saudara dan saya punya kewajiban untuk menjaga tubuh ini, pergunakan tubuh ini untuk melakukan kebenaran demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, lalu yang kedua dari ayat 8 ini adalah menghujat, ya, menghina semua yang ada di surga. Ya, jadi bukan hanya Allah, tetapi malaikat-malaikat semua yang ada di surga itu dihujat, dihina oleh orang-orang yang memang jahat, fasik dari mulanya ini. Ya. Ayat yang ke-10, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ya, jadi saudara-saudara, ini peringatan Yudas kepada jemaat, nasihat Yudas kepada jemaat gereja mula-mula,
ini juga menjadi nasihat Yudas, peringatan Yudas kepada saudara dan saya, bahwa kita di akhir zaman ini, kita harus senantiasa berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita seperti binatang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu itu. Berarti kalau saya bicara secara kasar, berarti mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini diisi juga oleh binatang-binatang. Ya, ini karena di sini Yudas mengatakan bahwa penyusup-penyusup yang kelihatannya sebagai pendeta itu ternyata mereka adalah binatang-binatang karena sifat-sifat mereka yang mereka tahu itu salah, tetapi kemudian mereka terus pertahankan dan puaskan itu. Nah, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, ini sekali lagi ciri-ciri atau ya semacam kualifikasi dari penyusup itu. Yaitu dikatakan mereka tidak dapat menjaga hati. Ya, pertama itu. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kalau saudara itu membaca ayat yang di reverse di sini itu di Kejadian pasal 4 5 sampai 7 itu, Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, mengapa hatimu panas? Ya. Lihat dosa mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, namun apa yang terjadi? Dikatakan di situ bahwa justru Kain ini tidak dapat mengendalikan hatinya. Emosinya itu membara dengan kemarahan, membara dengan kebencian, membara dengan niat satu, yaitu mengenyahkan Habel dari tengah-tengah dunia ini. Nah, ini hati-hati saudara. Karena hati ini itu merupakan pusat kehidupan, hati ini merupakan pusat rancangan kehidupan. Dan kalau saudara tidak bisa mengendalikan hati secara baik, maka dari hati ini akan terpancar keluar segala yang menajiskan itu. Itu sebabnya hati-hati dengan hati. Jaga hati dengan hati-hati. Nah, itu. Ulang-ulang kalimat itu supaya saudara paham. Karena Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana akan terpancar kehidupan. Dan Kain gagal dalam hal itu. Lalu sekarang ini di dalam gereja masih juga ada orang-orang yang kemudian terbawa dengan itu. Ya, mengikuti perasaan, tidak bisa mengendalikan hati di jalan yang benar. Nah, yang berikut adalah mengkompromikan kebenaran demi upah. Itu kisah tentang Bileam. Ya. Kisah tentang Bileam. Yang Raja Barak, mudah-mudahan saya tidak salah ya, itu melihat rombongan bangsa Israel yang berjalan melintasi wilayahnya itu, yang pasukan yang begitu besar itu, kemudian dia menjadi takut. Lalu dia panggil si Bileam dan dia berkata, pergi kutuki bangsa itu. Lalu sejumlah, kita pakai sekarang itu, uang ditawarkan kepada Bileam. Lalu Bileam pergi untuk mengutuki bangsa Israel. Padahal dia adalah seorang nabi yang dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, tetapi karena dia tergoda dengan tawaran yang menggiurkan itu, maka kemudian dia mengkompromikan kebenaran demi upah. Ya, sekarang ini di dalam gereja Tuhan, ya, banyak pendeta-pendeta yang lebih menghambakan diri kepada sponsor gereja, lebih menghambakan diri kepada pengusaha di dalam gereja daripada menghambakan diri kepada Tuhan. Ini penyusup
penyusup. Ya, itu keterangan Paulus banyak sekali di dalam Alkitab tentang itu. Dan karena itu saudara, apa yang terjadi pada masa kita sekarang ini adalah pengulangan dari apa yang sudah terjadi di zaman-zaman jauh sebelum kita atau di awal berdirinya gereja. Nah, kemudian ayat yang ke-11 bagian C itu adalah pendurhaka. Ya, pendurhaka. Kedurhakaan seperti Korah yang melawan kepada Musa itu. Sudah baca itu dalam Alkitab. Jadi tidak patuh kepada otoritas, tidak patuh kepada aturan, tetapi mau semaunya sendiri seperti malaikat-malaikat tadi itu. Nah, ini kedurhakaan. Kita hidup di tengah-tengah bangsa ya, atau ya secara keseluruhan di seluruh dunia. Dimanapun negara di seluruh dunia ini, itu semuanya punya tatanan. Nah, kita sebagai orang Kristen itu ada 3 lapis tatanan. Ya. Pertama adalah tatanan etika moral. Yang kedua adalah tatanan undang-undang, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib untuk ditaati oleh masyarakat. Nah, lalu yang ketiga itu adalah tatanan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini saudara mesti tahu ini. Kalau saudara itu adalah orang yang mengatakan taat kepada Tuhan, maka tidak mungkin tidak taat kepada undang-undang. Maka tidak mungkin tidak akan memiliki etika moral yang terpuji. Karena orang yang taat kepada firman Tuhan, tatanan Tuhan itu pasti akan memiliki kehidupan moral yang terpuji. Tidak akan hidup semau gue di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga mengikuti norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Di mana dia ada. Walaupun norma itu tidak mengikat dan tidak berlaku secara universal. Tetapi dia ada di tengah-tengah masyarakat, maka norma masyarakat yang namanya etika itu pasti dia akan tumbuh kembangkan dalam hidupnya. Nah, dikuasai dengan keserakahan. Ya, ayat yang ke-12. Mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Ya, gereja-gereja pada mulai itu juga ada yang namanya perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih. Jadi mereka dari rumah tidak makan, nanti di gereja baru mereka makan. Nah, itu kalau sudah baca dalam kitab Korintus itu ada. Ya, tetapi kemudian ada orang-orang yang datang di persekutuan itu, yaitu tujuan utamanya. Daripada di rumah tidak ada kerjaan, daripada di rumah kelaparan, datang ke gereja. Bertemu dengan teman-teman, lalu kemudian mendapatkan makanan. Tetapi ketika mereka sudah dihadapkan dengan meja yang penuh dengan perjamuan itu kemudian mereka melampiaskan keserakahan itu yang hanya mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, di Jakarta saya melihat ada satu perubahan yang cukup apalah ya, istilahnya saya tidak tahu lanjutnya, tetapi di era sebelum COVID, ya, kalau saya diundang oleh keluarga-keluarga untuk menghadiri pesta-pesta perkawinan itu, kita itu selalu prasmanan. Ya. Tetapi pada zaman COVID, karena tidak lagi bebas untuk berinteraksi, maka tuan pesta itu menyediakan konsumsi dalam bentuk kotak nasi bungkus, nasi kotak maksudnya. Lalu dibagi-bagi kepada undangan secara hati-hati karena takut tercemar dengan COVID. Ya. Nah, lalu sesudah COVID itu sampai sekarang itu hampir menjadi kebiasaan umum. Nah, saya melihat ini tidak elok sebenarnya. Tidak elok gitu ya.
Karena kita undang orang-orang yang terhormat, tetapi kemudian kita harus memperlakukan dia seperti orang yang mendapat bantuan sembako dengan nasi kotak itu. Nah, saya coba berkelakar dengan beberapa teman. Ini kenapa tidak dikembalikan kepada seperti semula? Karena dia bilang ini, kemudian dia bilang ini lebih praktis, ini lebih terjamin, lebih ekonomis. Karena kalau yang dulu, yang datang awal itu dia puas, bukan hanya perutnya, tetapi juga tas-tasnya berisi dengan apa yang tersaji di atas meja, lalu kemudian yang terlambat setengah jam kemudian itu tinggal datang untuk melihat piring-piring kotor di atas meja itu. Nah, jadi kita melihat sekarang ini, saudara, ada satu perilaku-perilaku yang tidak etis, tetapi kemudian dilakukan dengan tidak malu-malu oleh orang-orang tertentu. Kalau kami di Toraja itu istilahnya Columbus. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak tahu malu dari rumah sudah mempersiapkan kresek itu. Begitu sampai di undangan itu, setiap sajian itu mereka cemplungkan ke dalam kantong kresekan itu. Lalu diistilahkan sebagai Columbus. Ya, saya nggak tahu dari mana istilah itu. Tapi itulah realitas. Jadi ada orang-orang yang mengabaikan etika moral, tidak punya perasaan malu, tetapi karena yang ada di dalam hatinya itu ya hanya keserakahan itu. Tidak peduli dengan orang lain. Ya, dan ini ada ayat-ayat Alkitab di sini. Banyak ya. Atau saya bacakan dulu 2 Petrus 2 ayat 14. Ya. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Memang ini nabi-nabi dan guru-guru palsu itu ya. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Hati mereka telah terlatih di dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ini nabi-nabi dan guru-guru palsu itu, hati mereka itu dikuasai dengan keserakahan. Nah, lalu ayat 13, kita kembali ke Yudas itu, dikuasai dengan kejahatan. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuikan keaiban mereka sendiri. Mereka bagikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Ya, seperti ombak yang menyapu bersih apa yang ada di hadapannya. Saudara, ikuti beberapa tsunami pernah terjadi. Yang dahsyat itu adalah di Aceh dan sekitarnya. Itu ombak, dan itu dijadikan sebagai gambaran dari penyusup-penyusup ke dalam gereja itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, akibat akhir dari kejahatan mereka, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ya. Itu disebutkan di situ tentang penghukuman akhir, tetapi kemudian diuraikan lagi secara singkat tentang apa-apa yang menyebabkan datangnya penghukuman itu. Nah, ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, jadi waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu akan disertai dengan orang-orang kudusnya. Lalu apa yang dia lakukan ketika dia datang kembali? Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ya. Kemudian yang mereka lakukan
dan karena semua kata-kata nista, ini kata-kata nista, ya, bukan kata fitnah. Jadi kata-katanya itu adalah kata-kata yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua itu. Tidak peduli perasaan orang lain, pokoknya dia hantam orang dengan berbagai jenis kata-kata yang begitu sadis, ya. Dikuasai dengan kefasikan. Lalu di dalam ayat yang ke-16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Tidak pernah bersyukur tentang apa yang Tuhan berikan. Ini sedikit apa saudara ya, sedikit keluar dari tapi di kesaksian, karena tadi siang saya besuk jemaat, ya, jemaat ini anak-anaknya cukup berhasil walaupun dia seorang janda, ya. Tetapi 1 bulan terakhir ini bolak-balik masuk rumah sakit. Nah, sesudah sampai di rumah, ada tetangga kami yang lebih tua dari ibu itu. Tapi dia sehat. Orangnya sederhana secara ekonomi. Sederhana. Nah, lalu dalam hati saya berkata begini, ketika saya menghadapi mbah yang dekat rumah itu, saya berkata, hidup sederhana secara ekonomi tetapi sehat secara jasmani jauh lebih indah, jauh lebih bahagia dibandingkan dengan punya nominal yang besar tetapi kemudian keluar masuk rumah sakit. Ya, jadi saudara-saudara ini jangan sampai saudara mengeluh bersungguh-sungguh. Syukuri apapun yang ada pada Bapak Ibu yang Tuhan percayakan. Saya bisa kuat menjalani hidup ini, saudara. Kalau saya bandingkan dengan pendeta-pendeta yang kaya raya, mungkin saya sudah lama tinggalkan pelayanan, kerja, cari uang, ya. Tetapi karena panggilan Tuhan itu saya tidak mungkin saya akan hindari, saya akan lari, tidak mungkin saya akan lari. Maka ketika saya berkunjung ke desa-desa, saya melihat pendeta-pendeta yang jauh lebih susah, yang jauh lebih miskin dari saya. Itu membuat saya mau tidak mau akan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau berikan kepadaku kecukupan melebihi daripada teman-teman sejawatku di desa-desa. Saya juga berkata, Tuhan terima kasih untuk rekan-rekanku yang walaupun dalam keadaan yang begitu miskin, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka telah diperhadapkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjadi satu inspirasi. Bahwa setia melayani Tuhan itu bukan hanya milik orang-orang yang dicukupkan secara ekonomi fasilitas, tetapi setia kepada Tuhan itu juga hak dan milik bisa dicapai oleh orang-orang sederhana tetapi hatinya rindu melayani Tuhan. Nah, jadi saudara, jangan melihat ke atas terus, tetapi lihat ke bawah. Di bawah saudara dan saya itu ada begitu banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung, ya. Jangan sampai bersungut-sungut, tetapi saudara mesti mengucap syukur. Kemudian mereka dihukum oleh karena hawa nafsu. Ya, hidup menuruti hawa nafsunya. Ini dikontraskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8. Bahwa hiduplah oleh roh, berjalanlah di dalam pimpinan roh, supaya kamu dapat mematikan keinginan-keinginan daging. Tetapi penyusup-penyusup ini justru mereka itu dipimpin, dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, kalau saudara mau supaya bukan tergolong ke dalam penyusup ini, maka ketahui ini, bahwa saya harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus lebih daripada dipimpin oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bukan hanya seperti tadi saya katakan itu soal makan, soal seks gitu ya. Tetapi kadang-kadang soal kedudukan, soal popularitas. Itu juga yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak pendeta-pendeta, sehingga karena berebutan kedudukan, berebutan popularitas, maka kemudian muncul permasalahan. Nah, ini hati-hati. Nah, kemudian kejahatan berikut yang mereka akan
dapatkan balasan penghukuman dari Tuhan itu dikatakan di dalam ayat yang terakhir itu adalah penjilat. Mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Oh, ini bahasa yang sudah begitu umum Bapak Ibu kenal. Oh, penjilat. Itu rela mengorbankan, merendahkan martabat dirinya hanya demi keuntungan secara ekonomi. Saya berkata dengan teman-teman yang dekat dengan saya dalam profesi kependetaan ini, janganlah kita melacurkan diri karena uang. Ya, karena ada banyak pendeta-pendeta yang mengorbankan martabat kependetaan karena menjilat kepada orang-orang kaya. Ya, saudara, kalau tergolong di dalam penjilat-penjilat itu, maka saudara mesti insafi sekarang ini dan kembali bahwa saya ini anak raja di atas segala raja. Saya tidak mau merendahkan status saya itu hanya untuk sejumlah ya yang tidak akan bisa bertahan lama, apalagi kekal. Itu sebab saudara, saya mau supaya Bapak Ibu dari kitab Yudas ini kita belajar tentang bahaya-bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja, tetapi juga memberitahukan kepada kita secara implisit itu hal-hal apa yang saudara lakukan untuk saudara jangan tergolong ke dalam penyusup-penyusup itu. Nah, saudara, saya memang lebih cepat, percepat karena waktu kita dan materi kita cukup panjang. Jadi, saya harap apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini, Bapak Ibu bisa memahami sekarang. Bahwa penyusup ke dalam gereja itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang dan masih akan terus sampai pada akhir zaman. Bahkan Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir itu mereka ini akan bekerja lebih intens. Kemudian jumlah mereka akan lebih bertambah lagi, dan karena itu pagari dirimu, ya, ingat pesan dari Yudas tadi itu, ya, supaya kamu berjuang mempertahankan imanmu kepada Tuhan, karena ini akan selalu datang. Setiap saat, setiap kesempatan, dia akan menghadapi saudara, dan saudara diminta untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Ya, keputusan yang tepat itu nanti di sesi kedua saya akan lebih jabarkan ke situ, tetapi di bagian pertama ini saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahaya-bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja. Ya, saya harap Roh Kudus bisa membantu Bapak Ibu untuk mengikuti penjelasan saya, karena penjelasan saya ini cukup cepat, ya, itu disebabkan oleh materi yang banyak lalu waktu yang terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Pak Sam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Ya, sudah tampak di layar ya, Bapak Ibu. Baik, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-16 ya, Bapak Ibu, dengan tema analisis perintah hormati orang tua. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 30 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema dongeng, silsilah, dan sihir. Masihkah dipercaya? Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu untuk temanya ini. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jaminowidi Sulistija MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama, hari Sabtu, di
di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar tentang bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-25 dengan tema nominal sentence, a sentence without a verb continue. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, dan juga bagi yang sudah mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu dengan penulisan @cahayafirman _J3X, dikarenakan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu telah terhapus dengan tidak sengaja oleh tim kami. Dan Bapak Ibu juga bisa mensubscribe channel kami yang satu lagi, yaitu channel Sema Adonai Plus. Di sini dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Di channel ini Bapak Ibu bisa melihat acara-acara Sema Adonai, acara-acara Sema Adonai lewat Cahaya Firman kami yang terhapus. Jadi di sini ada rekapnya ya Bapak Ibu. Dan juga tolong bantu share Bapak Ibu channel kami, kedua channel kami ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama acara-acara yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan pada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mic-nya. Ini diberikan kesempatan untuk satu orang yang bertanya, karena jam selanjutnya ada pelajaran. Dipersilakan Bapak Ibu berpartisipasi. Baik, sebelum ada yang bertanya, untuk saya, pelajaran ini sangat luar biasa, membantu saya dalam pelajaran saya. Dan seperti yang dibilang Pak Daniel tadi itu memang agak cepat. Tapi kalau kita untuk bisa mengikuti, selanjutnya bisa kita tonton ulang di channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bisa kita untuk mengulang pelajaran pada malam hari ini. Yang saya tanyakan kepada Pak Daniel setelah dibahas tadi, judulnya itu penyusup ke dalam gereja yang diambil di ayat 4, Yudas 1 ayat 4. Setelah diperinci semua tadi Pak, di sini ditulis juga, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Nah, seperti itu Pak Daniel ya. Jadi penyusup-penyusup ke dalam gereja itu berarti memang sudah ditentukan untuk dihukum. Begitu Pak Daniel. Terima kasih. Ya, maksudnya begini, bukan ditakdirkan untuk dihukum, ya. Tetapi bahwa mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus atau menerima keselamatan karena anugerah Allah. Jadi orang-orang yang di luar iman kepada Yesus Kristus. Tidak beriman kepada Yesus Kristus. Nah, sebagai konsekuensi akhirnya adalah mereka itu akan menerima hukuman yang kekal. Nah, ini ketetapan dari sejak semula. Jadi bukan Tuhan sewenang-wenang kemudian menentukan mereka dihukum, tetapi di dalam kematahuan Tuhan,
Dia sudah tahu akan ada orang-orang seperti itu dan karena itu mereka akan dihukum. Nah, jadi penyusup-penyusup di sini adalah kita pakai istilah pendeta-pendeta yang sebenarnya tidak pernah bertobat, tidak pernah terima Yesus, tetapi mereka melihat ada peluang-peluang di dalam profesi kependetaan itu dan karena itu mereka masuk dalam profesi itu untuk ya seperti yang diuraikan tadi itu. Dan itu banyak terjadi. Kemudian mereka mualaf ya kan, meninggalkan keyakinan kepada Yesus, pindah menjadi YouTuber yang mendapatkan keuntungan dari menjelek-jelekan Yesus itu. Nah, jadi saya kira itu Pak, bahwa ini memang orang-orang yang tidak selamat. Nah, jangan sampai saudara berpikir bahwa ini orang yang sudah selamat kemudian murtad lalu kemudian menyusup, bukan ya. Orang yang memang tidak pernah selamat tetapi kemudian mereka melihat ada keuntungan-keuntungan ekonomi di dalam bidang ini dan karena itu kemudian mereka masuk. Saya kira itu penjelasan tambahan sedikit, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel pemaparannya pada malam hari ini. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Seperti yang saya bilang tadi itu, untuk lebih jelas kita bisa tonton ulang di channel YouTube Cahaya Firman. Baik Pak Daniel, terima kasih atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Mungkin kalau ada tambahan untuk melengkapi sebagai closing statement bisa ditambahkan, sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak, terima kasih. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam ini dari tulisan Yudas itu sebenarnya saudara itu versi Yudas saja. Sebenarnya versi Yesus juga sudah banyak. Versi Paulus sudah banyak, versi Petrus, dan ada beberapa lagi yang jelas-jelas mengatakan tentang adanya guru-guru dan nabi-nabi palsu itu. Nah, karena begitu banyaknya ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang hal-hal itu Bapak Ibu, maka saya di sini sebagai guru, sebagai gembala, mengingatkan kepada saudara untuk senantiasa waspada. Ya, hati-hati akan ada orang yang memanfaatkan ketulusan hati Bapak Ibu di dalam pelayanan itu untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, biarlah kasihmu itu makin melimpah-limpah di dalam segala macam pengetahuan dan pengertian yang benar. Berarti di sini Bapak Ibu dituntut untuk bertumbuh dewasa di dalam pemahaman Alkitab yang benar supaya saudara tidak mudah disusupi. Ya, itu pesan terakhir yang saya sampaikan pada malam ini dan saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan secara cepat itu dapat Bapak Ibu, tidak perlu kata-kata semuanya diingat tetapi poin-poinnya itu saudara ingat supaya saudara bisa mengidentifikasi sedini mungkin orang-orang yang sebenarnya adalah penyusup. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah pimpin kelas kami dari awal sampai akhir. Kami sudah membahas kitab Yudas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan dari perikop itu ya Tuhan, itu menjadi bekal bagi kami, bukan saja untuk bisa mengantisipasi penyusup-penyusup itu, tetapi juga itu menjadi bekal bagi kami untuk dapat membangun iman, memperjuangkan iman kami secara lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kiranya kelas Sema Adonai ini merupakan tempat bagi kami untuk terus memperjuangkan iman kami sehingga semakin sempurna, semakin kudus, dan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah terlibat secara langsung juga di dalam pelayanan ini. Baik di depan layar, di belakang layar, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau balas mereka supaya mereka dapat terus setia melayani Engkau. Jemaat Tuhan juga yang sudah mengikuti, yang kemudian juga mendukung dengan doa dan lain-lainnya. Ya Tuhan, Engkau berkati supaya mereka juga dapat terus menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Kami akan akhiri pembelajaran eksposisi kitab Yudas pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa
Kami mengucap syukur mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pelajaran firman pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir, yang berpartisipasi. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.